Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pagi ini, hari Senin, tanggal 10 November 2025. Semoga damai sejahtera Allah dan Roh Kudus menyertai kita hari ini, dan atas berkat dan pertolongan Tuhan saja kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan kita masing-masing. Amin. Nas renungan buat kita hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 5, dikatakan demikian. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Sekali lagi dibacakan. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, kasih Allah yang menghapus dosa manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kaki kita kena duri, pastinya akan mengganggu kita berjalan. Meskipun duri itu sangat kecil, kita akan berusaha untuk mencabut duri tersebut dari kaki kita. Selama duri itu masih di dalam kaki kita, kita akan merasa risih dan perhatian kita selalu ke kaki tersebut. Secara medis, jika duri itu tidak dicabut, lama-kelamaan dapat mengakibatkan infeksi. Kurang lebih hal itu juga yang dapat kita lihat dalam nats kita pada saat ini. Dosa manusia sudah ada sejak ia di dalam kandungan ibunya, yaitu dosa warisan yang turun-temurun. Jika dosa tidak dicabut dari dalam diri manusia, maka akan menimbulkan kematian yang kekal. Siapakah yang mampu mencabut keberdosaan itu? Di antara manusia tidak ada yang dapat mencabut keberdosaan itu, karena semua manusia telah berdosa. Dosa manusia hanya dapat dicabut oleh Tuhan. Oleh sebab itu Allah Bapa memberikan anaknya untuk menyelamatkan manusia. Anak Allah yang Maha Kudus diberikan untuk mencabut dan menyelamatkan manusia dari dosanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kematian anaknya di kayu salib sebagai perwujudan yang nyata dalam menghapus dosa manusia. Kedatangan Yesus ke dunia ini adalah untuk mengampuni dosa manusia. Kesulitan manusia dalam memahami kedatangan Yesus mengakibatkan permusuhan, penganiayaan, bahkan sampai pembunuhan kepada Yesus di kayu salib. Meskipun Yesus melakukan banyak tanda mujizat, namun ia tetap ditolak. Penolakan ini menghentikannya untuk melanjutkan karya penyelamatan di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita mengakui karya keselamatan Allah juga berlaku untuk kita. Masihkah kita selalu melakukan dosa? Marilah datang kepada Tuhan dan berubahlah, supaya pengorbanan Yesus tidak sia-sia. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hiduplah sebagai ahli waris kerajaan surga yang selalu setia kepada Yesus Kristus, Raja Gereja. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini yang mengajar kami bahwa kasih Allah yang diwujudkan melalui Yesus Kristus untuk menghapus dosa-dosa manusia. Yesus datang ke dunia ini untuk menyatakan dirinya menghapus dosa dan menunjukkan bahwa di dalam dirinya tidak ada dosa.
Ini adalah bukti kasih Allah yang tak terbatas, dan sebagai respon, orang percaya diajak hidup dalam kasih dan taat kepadanya. Oleh karenanya patut kami bersyukur atas pengorbanan Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk menjadi tebusan dosa-dosa manusia. Jangan kita sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus dengan kita percaya kepadanya, hidup sesuai dengan firman-Nya, dan kasih kepada sesama dengan melakukan perbuatan yang baik sebagai bukti iman kita kepada Yesus Kristus. Kami berdoa untuk para pendengar renungan pagi ini, mereka yang sakit, yang dirawat di rumah mereka masing-masing atau di rumah sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasihan, menyembuhkan dan mengangkat semua penyakit mereka. Berilah mereka pemulihan dan kesembuhan seutuhnya. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kami juga memohon belas kasihan-Mu kepada mereka yang menderita dan mengalami kesulitan akibat tekanan masalah ekonomi, masalah keamanan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, dan lain-lain. Tuhan kiranya menopang dan menolong mereka supaya mereka dapat keluar dari masalah yang mereka sedang hadapi. Kiranya Tuhan menghibur mereka yang berduka atau bersedih, agar mereka kuat dan mampu mengucap syukur dalam segala situasi apapun. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.